Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel kebanggaan kalian ini. Untuk video kali ini kami akan memberikan informasi yang pastinya sangat penting untuk dunia psikolog, yaitu 4 aktivitas yang bisa dilakukan ketika merasa kesepian. Ketika merasa kesepian, ada 2 opsi yang biasanya melintasi diri pikiran kita semua. Pertama, larut dalam perasaan tersebut, atau kedua, mencari cara untuk keluar dari perasaan tersebut. Nah, apabila kalian termasuk dalam kategori kedua, artikel ini pastinya sangat cocok dan recommended untuk kalian. Makanya di dalam artikel ini kami akan memberikan informasi untuk kalian semua tentang 10 aktivitas yang bisa kalian lakukan ketika merasa kesepian. Sebelum kalian mengetahui apa saja yang bisa kalian lakukan untuk hal tersebut, maka jangan lupa terlebih dahulu untuk memberikan dukungan di channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Menyelaraskan pikiran dan tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang produktif saat merasa kesepian bukanlah hal yang mudah. Namun, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa mengisi waktu luang dengan sesuatu yang positif dan bermakna sangatlah penting, sehingga dapat membuat perasaan kesepian kita berkurang dan bahkan bisa menghilang. Sebelum kita mulai dengan daftar aktivitas, penting untuk diingat apabila kesepian merupakan perasaan yang normal saja. Setiap orang pastinya pernah merasa kesepian. Apa yang membedakan adalah bagaimana kita menghadapi dan menangani perasaan tersebut. Jadi mari kita lihat apa saja aktivitas yang bisa kita lakukan ketika merasa kesepian. Dan pastinya video kali ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang memang jika saat ini tengah mengalami hal tersebut. Mari kita bahas satu persatu tentang permasalahan psikolog yang satu ini. Olahraga. Tahukah kalian apabila olahraga bisa menjadi obat mujarab untuk mengurangi perasaan kesepian? Ketika melakukan olahraga, tubuh menghasilkan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih bahagia. Hal ini pun terkait dengan bagaimana olahraga mempengaruhi otak dan tubuh kita. Pertama, kita perlu memahami tentang endorfin, yaitu sejenis hormon yang diproduksi oleh otak. Endorfin dihasilkan ketika kita berolahraga dan dikenai berbagai hormon bahagia, karena memberikan perasaan baik dan positif setelah berolahraga. Biasanya muncul perasaan ini yang bisa membantu mengurangi perasaan kesepian. Selanjutnya, kedua, berolahraga pun meningkatkan interaksi sosial, terutama apabila kita melakukan olahraga yang melibatkan orang lain, seperti bermain sepak bola, basket, yoga, dan lain sebagainya. Akhirnya, berolahraga dengan teratur dapat membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan peningkatan self-esteem. Dengan mempunyai peningkatan self-esteem, kita lebih mampu menghadapi perasaan kesepian dan merasa lebih kuat untuk mengatasinya. Jadi melalui produksi endorfin, peningkatan interaksi sosial, dan peningkatan self-esteem, olahraga telah terbukti menjadi cara efektif untuk mengurangi perasaan kesepian. Selanjutnya, pelajari skill baru. Belajar sesuatu yang baru atau pelajari skill baru sering dijadikan cara untuk mengisi waktu luang atau ketika kita mulai merasa kesepian. Mengapa demikian? Karena dengan belajar sesuatu yang baru, misalnya kalian belajar memasak. Belajar memasak adalah suatu hal yang memang sangat penting dan juga bagus. Ataupun belajar bahasa asing, atau belajar bermain alat musik. Maka kita bisa memanfaatkan waktu secara produktif. Hal ini membantu kita untuk tidak terfokus pada perasaan kesepian. Bahkan kita malah merasa sibuk dengan terlibat dalam aktivitas baru yang menarik. Bukan hanya itu saja, belajar skill baru juga bisa memberikan rasa kepuasan dan pencapaian. Biasanya kita akan merasa puas dan bangga dengan diri sendiri ketika berhasil mempelajari dan menguasai sesuatu yang baru tersebut.
Pengalaman ini tidak hanya akan memberikan pengetahuan atau keahlian baru, namun juga bisa membangkitkan rasa percaya diri. Selanjutnya, tips ketiga, lakukan hobi. Apakah kalian suka melukis, memasak, bernyanyi, membaca buku, main band? Saat merasa kesepian adalah waktu yang sangat tepat untuk meluangkan waktu dalam hobi kalian tersebut. Ketika kalian merasa sedih kesepian, itu bisa menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengeksplor hobi kalian. Kenapa harus hobi? Ya pastinya saja, karena hobi adalah sesuatu yang kita sukai dan kita nikmati. Dengan melakukan hobi, perasaan kesepian bisa sedikit berkurang dan digantikan dengan kesenangan yang berasal dari hal-hal yang memang disukai. Terlibat dalam hobi bisa berarti membuat karya seni, memasak makanan lezat, mendalami buku yang exciting, atau apapun yang kalian sukai. Intinya, hobi adalah sebuah aktivitas yang dapat memberikan kita kebahagiaan. Memberikan kita kebahagiaan pastinya sangat penting, sehingga memberikan kita hal positif untuk dilakukan supaya tidak larut dalam perasaan kesepian. Jadilah sosok yang kreatif, manfaatkan waktu dengan hobi, dan buatlah kesepian menjadi momen yang memang produktif untuk kalian semua. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pelihara binatang. Apabila memungkinkan, mencoba untuk merawat hewan peliharaan dapat memberi rasa teman dan kasih sayang. Jadi jika kalian merasa kesepian, bagaimanapun kalian bisa mencoba hal ini, yaitu dengan memelihara hewan. Hewan peliharaan, apakah itu anjing, kucing, ikan, atau apapun, seringkali bisa memberikan kita rasa persahabatan dan kasih sayang yang luar biasa. Kehadiran mereka dapat memberikan kita suasana hati yang lebih baik dan mengurangi perasaan kesepian. Memelihara hewan peliharaan bukan hanya tentang memberi makan atau membersihkannya saja, namun menghabiskan waktu bersama mereka, bermain dengannya, bahkan berbicara dengan hewan. Rasanya seperti punya teman yang selalu ada dan tidak pernah menghakimi, sehingga jika memungkinkan, merawat hewan peliharaan dapat menjadi cara yang baik untuk mengurangi rasa kesepian tersebut. Tentunya pastikan hewan yang kalian pelihara adalah hewan yang memang kalian sukai, baik untuk jenis kucing ataupun anjing. Saat merasa kesepian, ingatlah bahwa selalu ada kegiatan positif dan produktif yang dapat kita lakukan. Setiap aktivitas di atas dirancang tidak hanya untuk membuat kalian sibuk, namun juga untuk menjaga kesehatan mental supaya lebih produktif. Itulah penjelasan kami. Semoga video ini dapat menjadi referensi bagi kalian semua.